رتل بصورة قاف القرآن واقرأ قراءات من التبيان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, khususnya para wali murid dan juga para murid Martabah Al-Furqan yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Puji syukur kehadirat Allah, di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam agenda kajian tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di surat Al-Baqarah. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surah Al-Baqarah ayat ke-5 ya, atau ayat ke-3 sampai ayat ke-5 yang berbicara tentang sifat-sifat orang yang beriman. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat ke-6 sampai ayat ke-7 yang membahas mengenai sifat-sifat orang kafir. Jadi di awal surat Al-Baqarah itu Allah menjelaskan sifat 3 kelompok, yaitu orang yang beriman, orang kafir, kemudian orang munafik. Ya. Di mana orang beriman dijelaskan dalam 3 ayat, lalu orang kafir 2 ayat, dan orang munafik ini sangat banyak sekali. Ada kurang lebih 13 ayat, ya, dari ayat ke-8 sampai ayat ke-13 yang menjelaskan mengenai sifat-sifat orang munafik. Ini menunjukkan bahwa keimanan dan kekufuran itu sesuatu yang jelas, yang bisa dibedakan. Nah, tapi kemunafikan ini merupakan sesuatu yang tidak jelas dan sulit untuk membedakan. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas itu tentang surat Al-Baqarah ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Jadi, hadirin sekalian, di surat Al-Baqarah ayat ke-6 sampai ayat ke-7 ini Allah berbicara mengenai sifat orang-orang kafir. Ya. Yang pertama, atau di ayat ke-6, Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu sama saja, baik diperintahkan atau baik mereka diberi peringatan atau tidak, itu mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena Allah mengunci hati, penglihatan, dan pendengaran mereka. Sehingga karena itulah mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, ayat ini penjelasannya adalah bahwa pertama sababun nuzul ayat ini. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan, beliau mengutip dari tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Qurtubi, bahwa sebabun nuzul ayat ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas diturunkan terkait dengan para pemimpin orang-orang Yahudi. Antara lain adalah Huyai bin Akhtab dan Ka'ab ibnul Ashraf serta orang-orang yang semisal dengan mereka. Artinya apa? Artinya jenis orang kafir yang disebutkan di ayat ini itu orang kafir seperti mereka, gitu ya. Jadi mereka itu bukan karena tidak tahu kalau agama Islam itu agama yang benar. Mereka itu tidak kurang bukti bahwa agama Islam itu agama yang membawa keselamatan yang diberikan dengan Al-Quran, tetapi karena mereka memang tidak suka dengan Rasulullah SAW sehingga mereka menutup hati mereka dari mendapatkan hidayah. Maka beliau menyebutkan di tafsiran ayat ini, ya, di antara sifat-sifat mengapa orang-orang kafir yang disinggung di ayat ini itu tidak akan mendapatkan
petunjuk. Beliau menyebutkan bisa babi ta'amihim anil haqqi wa ayatillah fala yunfat ilaiha asarul hidayah wal mau'idhah. Jadi mereka itu memang tidak mau melihat kebenaran. Mereka pura-pura tidak mau melihat sesuatu yang benar, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat orang di siang hari, itu kan matahari sangat terang sekali ya. Mereka itu bukan tidak tahu kalau di siang hari itu ada matahari yang terang benderang seperti itu, tapi mereka sengaja menutup matanya. Nah, kalau matanya ditutup begini, seterang apapun cahaya yang masuk itu tidak akan terlihat apa-apa. Nah, inilah yang disifati di dalam ayat ini ya. Nah, lalu di dalam fiqhul haya awil ahkam beliau menyebutkan fi hatainil ayatain tasliyatun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an takdzibi qaumihi lahu. Jadi ayat ini sekaligus sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau berdakwah dengan all out ya, dengan mati-matian, tapi ternyata kaumnya banyak yang tidak menerima dakwah beliau. Jadi ayat ini ingin menegaskan bahwa kesalahannya bukan pada dakwah yang dilakukan Nabi, tetapi kesalahannya adalah pada orang-orang yang didakwai. Mereka menutup hati mereka, mereka menutup penglihatan mereka, mereka menutup pendengaran mereka. Ya. Nah, yang menjadi problem di sini adalah di ayat ini Allah menisbatkan pada dirinya sendiri. Khatamallah, Allah menutup ala qulubihim wa ala sam'ihim. Hati, kemudian penglihatan, ya pendengaran, wa ala absarihim, dan penglihatan, ya pendengaran, penglihatan dan hati mereka terdapat hal yang menghalanginya, ya risyawah. Apakah ini berarti bahwasannya kekufuran yang mereka lakukan itu merupakan paksaan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Beliau menyebutkan di sini bahwa maknanya atau makna ayat ini tidak seperti itu. Makna dari ayat ini adalah bagaimana beliau sebutkan, tanbihan ala sunnatillahi fi amsalihim la ala annahum majburuna alal kufri wala ala man illahi ta'ala iyahum minal imani bil qahri. Ini menjelaskan, ayat ini menjelaskan bahwa apa yang terjadi itu merupakan sunnatullah atas mereka dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Jadi orang-orang yang semisal dengan mereka itu maksudnya adalah Allah tidak menutup jalan hidayah untuk mereka, tetapi jalan hidayah itu tertutup sendiri karena apa? Karena apa yang mereka lakukan sendiri. Mereka berusaha menutupnya sendiri. Nah, maka sunnatullah yang berlaku orang-orang yang menutup hidayah, ya, karena perilaku mereka sendiri itu mereka akan mendapatkan kesesatan. Ya. Jadi kesesatan mereka itu bukan karena paksa oleh Allah, tapi karena mereka sendiri yang tidak mau diberikan. Itu tadi ilustrasinya adalah matahari sudah sangat terang benderang, tapi mereka tidak membuka mata. Mereka menutup diri dari hidayah dan dari petunjuk. Nah, maka di sini beliau menyebutkan, akhiri penafsirannya dengan mengatakan, fahum bistikbarihim wa inadihim la yakhrujuna an sultanillah. Nah, mereka dengan kesombongan mereka itu tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan hidayah, Allah lah yang menciptakan kesesatan, Allah lah yang menciptakan kekufuran, menciptakan keimanan, sedangkan manusia yang memilih di antara dua hal itu. Fahadainahum najdain. Ya, yang lain faminhum man salaka tariqal jannah wa minhum man yasla sa'ira. Jadi pilihan, ya, mau mendapatkan hidayah atau petunjuk itu adalah pilihan kita. Manusia diberikan kudroh, diberikan wewenang untuk memilih itu, sehingga mereka sama sekali tidak terpaksa, dan ini menunjukkan sifat adil dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
Marilah kita membuang jauh-jauh sifat takabur dari diri kita, sehingga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjatuh ke dalam kekufuran. A'udzubillahi min dzalik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإنك دون سم ليس الجهول كمن علم اقرأ